bagaimana seharusnya kita menghadapi ketidakadilan? Jika ketidakadilan terbesar dalam sejarah terjadi di salib, apa yang bisa kita pelajari dari respon Yesus? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang dalam belajar Alkitab Pemuda Inverse, dan kali ini kita sudah tiba pada episode ke-12 tentang Injil Yohanes. Video ini adalah pelengkap bagi pembelajaran Alkitab Anda. Untuk itu Anda perlu untuk mempelajarinya secara pribadi untuk memperoleh pengalaman yang lebih mendalam. Dan untuk membantu Anda dalam belajar Alkitab, Anda bisa menggunakan ebook Inverse yang tersedia pada link yang ada di deskripsi video ini. Dan kita sudah masuk ke dalam topik penghukuman dan penyaliban dari Yohanes pasal yang ke-19. Saya sudah bersama dengan Pendeta Victor, Ko Kevin, dan Bang Jordan. Shalom. Shalom. Semangat sekali kita akan mulai diskusi ini, dan Pendeta boleh pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali berkumpul untuk berbagi pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Kami ingin membawakan materi dengan baik, berkati seluruh pelajaran yang akan kami sampaikan, agar itu juga boleh menolong para pemirsa, orang-orang muda yang akan menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Tuhan, teruslah bersama dengan kami, ajari kami, dan biarlah firman-Mu boleh sampai di setiap hati umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan membaca dari Yohanes pasalnya yang ke-19. Sahabat Inverse boleh membacanya selengkap-lengkapnya ya di tempat masing-masing. Matius 19 ayat 16. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ayat 20. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan kau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Ayat yang ke-23. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu." Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ayat 27, kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu," dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ayat 38, sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Baik, pekan lalu kita membahas awal dari bagaimana Yesus itu ditangkap dan dibawa ke hadapan para imam besar serta Pilatus. Dan kita melanjutkan pelajaran pekan ini
Di ayat 5 ya, Pilatus berkata, "Lihatlah manusia itu." Sementara Yesus memakai mahkota duri dan jubah ungu. Apa artinya hal ini bagi Pilatus dan orang banyak? Dan bagaimana itu mencerminkan identitas Yesus sebagai raja orang Yahudi? Baik, yang pertama ada kalimat di ayat yang kelima itu, kata-kata Pilatus, lihatlah manusia itu. Ya. Jadi ini mengartikan seperti ini. Pilatus sebenarnya untuk titik ini dia masih ingin sekali ini Yesus dilepaskan saja. Ini sudah menderita sekali ini. Artinya dia mau katakan kepada orang banyak, berbelas kasihanlah kamu dengan dia. Tidak ada kok salahnya. Mengapa kamu masih menuntut harus disalibkan? Lihatlah orang ini, lihatlah manusia ini. Dia ingin, artinya begini, dia ingin orang lingkungan dia juga ingin mendukung dia. Seharusnya dia sendiri yang melepaskan. Artinya dia sendiri yang lepas dari situ. Kenapa dia harus meminta lisensi dari orang untuk menunjukkan ketidaksetujuannya atas penghukuman itu, permintaan. Jadi kita juga kan sering seperti itu, mengajak lingkungan kita menyetujui atau mendukung kita supaya kita mendapat license dari. Nah, yang kedua, ini yang menarik juga. Mahkota duri yang diberikan di kepala Yesus itu sebenarnya itu dasarnya adalah hanya olokan. Hanya didasari untuk mengejek. Tulisan itu juga untuk mengejek. Untuk bahasa yang lebih kasarnya adalah sebuah penghinaan untuk Yesus. Dari Pilatus, dari orang banyak pemimpin agama, tapi lihat hal-hal yang diawali dengan niat untuk menghina, tapi itulah justru menjadi benar-benarlah Yesus raja keselamatan bagi umat manusia. Tanpa sadar mereka sendiri yang menunjukkan kepada dunia, inilah raja, tapi bukan raja orang Yahudi, dia adalah raja untuk membebaskan kita dari dosa. Itu yang harus kita sadari, bahwa boleh jadi dunia ini merancang hal-hal yang buruk untuk gereja ini, untuk kita. Tapi lihat, Tuhan akan mengubahnya itu menjadi sesuatu yang baik, yang mulia untuk kehidupan umat-umat manusia. Oke, amin. Dan kita boleh lihat juga di pekan ini bahwa para imam yang merupakan pemimpin agama ini mengkompromikan nilai-nilai dan keyakinan mereka sendiri dalam upaya untuk mendakwa Yesus. Nah, di zaman sekarang ini, peristiwa ini seringkali dipakai sebagai acuan ya, bahwa pemimpin agama, mungkin seperti pendeta-pendeta atau mungkin tua-tua jemaat gitu ya, bisa melakukan sesuatu hal yang begitu jahat ya. Dan ini juga membuat banyak orang muda, khususnya targetnya banyak orang muda yang akhirnya sangat banyak meninggalkan gereja atau tidak bersimpati ya. Mungkin masih di gereja tapi tidak punya simpati lagi untuk terlibat, aktif dan sebagainya, atau bahkan ada yang meninggalkan gereja juga karena melihat perilaku dari para pemimpin agama, seseorang yang seharusnya mungkin dilihat sebagai subjek mereka, oh ya, berkelakuan yang baik dan benar, tetapi malah berkelakuan sebaliknya. Apakah ada pelajaran dari penyaliban Yesus mengenai hal ini ya, yang bisa kita jadikan teladan untuk menghadapi hal yang serupa, Bang Jordan dan Ko Kevin? Iya, memang Yesus dari dulu, dari awal pengajarannya juga memang selalu mengajarkan supaya jangan pernah melihat manusia, ya, hanya melihat kepada Yesus saja. Apa yang mau dijadikan contoh ya hanya Yesus saja. Ya, selama dia itu masih manusia, ya memang jangan kita menjadikan suatu panutan pakem, ya seperti itu. Karena banyak sekali orang gak mau gereja karena apa biasanya? Mungkin gak usah ngomongin pendeta lah ya. Mungkin di gereja itu ada orang yang begini kelakuannya, begitu kelakuannya sehingga aku gak mau datang ke gereja. Ada juga yang memang ya contohnya banyak anak-anak muda seperti ini. Dia melakukan semua tindakan imannya itu oleh karena perkataan oleh satu orang. Gitu ya, misalnya pendeta kah, misalnya pendeta berkhotbah disuruh melakukan ini, dia lakukan itu. Gitu kan? Kemudian nanti diajarkan ini, dilakukan itu. Ya, jadi imannya didasarkan kepada apa yang orang itu lakukan, begitu. Dan ini banyak sekali terjadi di fenomena ini di sekitar kita gitu. Bagaimana anak-anak muda, pokoknya apa yang orang itu katakan, mungkin nggak cuma pendeta ya, mungkin bisa juga orang awam gitu ya, teman karena dia sering berkhotbah atau sering bagaimana. Terus orang muda melihat pokoknya apa yang dia lakukan, apa yang dia sebutkan, nah itulah pokoknya menjadi standar imannya.
Ya, itu saya kira memang hal yang sangat berbahaya. Ya, oleh karena itu memang kita jangan pernah melandaskan iman kita kepada manusia. Kita pasti akan kecewa. Ya, kita pasti akan kecewa. Oleh karena itu Yesus selalu bilang, pandanglah kepada aku gitu. Pandanglah kepada aku, kalau mau tahu bagaimana aku harus berbuat apa, ya, kita harus berbuat apa, ya lihat apa yang harus saya lakukan, ya itu saja yang kita lakukan. Jangan pernah melandaskan iman kita kepada manusia. Ada juga sebuah teori yang mengatakan bahwa seorang pemimpin itu adalah gambaran dari orang-orang yang dipimpinnya. Ya. Artinya apa? Kalau sampai pemimpin-pemimpin agama pada saat itu seperti itu sebenarnya adalah gambaran gereja pada saat itu. Begitu juga dengan sekarang. Kalau misalnya ada bilang, oh ada seperti itu, ya berarti memang ya keadaan gereja kita seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana Yesus menyikapinya? Apakah Yesus, ya udah, gue nggak mau jadi orang Yahudi lagi, gue udah nggak peduli lagi sama ini semua yang berhubungan dengan apa namanya upacara-upacara keagamaan dari orang Yahudi. Apakah Yesus seperti itu? Enggak, Yesus tetap jalankan. Bahkan dia contohkan apa yang sebenarnya agama itu jalankan atau ajarkan. Dia yang menjadi domba yang disembelih itu. Dia yang gambarkan, dia berikan gambaran. Jadi bagaimana dengan kita kalau kita misalnya rasa kecewa? Apa kita ya udah tinggalin aja? Atau apakah kita menjadi suatu panutan seperti Yesus juga pada saat itu, ya dia gambarkan sebenarnya apa sih agama itu? Mungkin seperti itu. Oke. Kita move ke bagian selanjutnya dalam mengapa gagasan tentang Mesias yang mati di kayu salib itu dianggap absurd bagi orang yang Yunani dan Yahudi, dan bahkan bagi banyak orang saat ini, Pak Pendeta? Ya memang begini, jadi latar belakang disebut Mesias ini kan itu ikon dari sebuah kemuliaan lah bagi bangsa itu ya, kemuliaan, kelepasan. Terus Mesias ini dianggap pokoknya wow lah, tidak seperti ini. Yesus ini datang tidak sesuai dengan selera mereka. Mesias ini yang mereka tunggu itu bukan Mesias seperti ini, mulai dari lahirnya, besarnya di mana, terus kemudian setelah itu juga seperti dari tanda-tanda seperti versi mereka itu kembali kepada itu. Jadi kalau sekarang ini kan begitu juga, banyak orang-orang muda kita, anak muda kita sekarang menganggap menjadi pengikut Yesus itu, menjadi murid Yesus atau setia kepada panggilan dalam gereja ini, mereka punya versi sendiri nih, apa yang harus mereka alami, apa yang harus mereka lihat di gereja. Nah, masalahnya adalah ketika mereka tidak menemukan apa yang mereka harapkan, ya mereka akan seperti orang bangsa Israel itu. Udah salibkan dia, kami tidak butuh dia, kami tidak mau dia jadi raja kami. Bahkan seperti yang disebutkan dalam pelajaran kita ini kan, disebutkan seperti ini. Mereka berkata, kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. Artinya ini penolakan total ini. Tidak mau kami disebut punya raja seperti dia. Ini kan mengerikan. Karena apa? Tadi Kak Kevin sudah sebut. Salah satunya adalah karena kegagalan pemimpin gereja, pemimpin agama waktu itu untuk mengajarkan kepada umatnya nubuatan-nubuatan kitab suci, kitab nabi-nabi. Jemaat atau umat tidak paham Mesias yang dijanjikan itu, sehingga tidak ada pengetahuan yang jelas. Kalau gereja kita sekarang juga harus bertanggung jawab untuk mengajarkan hal-hal yang benar tentang kebenaran kepada orang-orang muda, supaya tidak ada hal-hal yang abu-abu yang kurang paham, sehingga banyak yang kecewa karena kurang paham, kurang belajar. Kira-kira itu. Oke. Kok Kevin mungkin ada tambahan, dan Bang Jordan? Dan nilai-nilai dunia dengan nilai-nilai surga itu bertentangan banget. Satu Alkitab itu isinya seperti itu. Alkitab menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip kerajaan Allah dan prinsip-prinsip kerajaan dunia. Sisi Alkitab ada buah-buah roh dan ada kedagingan. Itu sangat bertolak belakang, dan manusia secara alami ya dipenuhi kedagingan gitu. Jadi ketika kedagingan ini yang menguasai, ya secara otomatis ya yang benar itu, yang buah-buah roh itu yang kelihatannya seperti tidak menarik, ya itu akan ditolak. Jadi itu yang terjadi juga dengan Yesus pada saat itu.
Iya, makanya kenapa di 1 Korintus 1:23 dibilang tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Iya. Maksudnya adalah yang memang orang-orang Yahudi sudah memiliki pakemnya sendiri, cara berpikirnya sendiri, orang-orang bukan Yahudi juga sudah memiliki cara berpikir sendiri. Memang di sini diajarkan bahwa memang salib itu nggak bisa kita terima dengan logika-logika kita lah. Iya. Jadi memang pada saat kita mau datang kepada Yesus, semuanya itu harus kita lepas dulu, ya. Semuanya itu kita lepas dulu, segala macam semua yang ada di pikiran kita, semua yang kita pahami selama ini itu harus dilepas dulu. Kita datang kepada Yesus dengan kerendahan hati, barulah nanti Yesus yang akan memenuhi segala pikiran kita dan kita akan dibuat pengertian yang benar. Amin. Baik sahabat Inverse, biarlah kita boleh dituntun oleh Roh Kudus untuk mengerti sebagaimana mestinya apa itu makna salib, dan dalam kehidupan sehari-hari kita boleh memaknainya itu sebagai sesuatu yang boleh kita terapkan dalam kehidupan kita. Baik, kita akan kembali setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti. Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih sahabat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Oke, hal menarik dicatat dalam Yohanes 19 ayat 26 sampai 27 tentang penyaliban Yesus, yaitu bagaimana walaupun sudah sedang dalam penderitaan di salib itu ya, Yesus tetap mengingat ibunya, dan Yesus mempercayakan Maria ibunya kepada Yohanes. Mengapa demikian menurut Ko Kevin, Bang Jordan, dan pendeta? Apa teladan Yesus bagi orang muda zaman ini sekarang tentang kepedulian terhadap orang tua? Karena ya di generasi saya ini ya, dari apa yang saya baca juga di media sosial itu sangat banyak narasi seperti ini. Orang tua kan jagain kita karena itu tanggung jawab mereka, karena kita kan gak minta dilahirin, ya kan mereka yang melahirkan kita, istilahnya begitu. Jadi kita sebenarnya gak harus bertanggung jawab kepada orang tua kita untuk jagain orang tua kita, karena kita punya hidup kita sendiri gitu. Oke, kalau kita ingat 10 hukum, satu-satunya yang ada janji itu adalah ketika hormati ayah dan ibumu. Itu perintah yang punya janji. Okay. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dipraktekin ya, Bang. Jadi Yesus mempraktekkan itu. Yeah. Di salib pun Yesus mempraktekkan hukum yang adalah ya gambaran karakternya. Dan ya Tuhan Yesus kasih contoh. Makanya saya appreciate Yohanes kasih contoh itu di dalam, Yeah. bahkan ketika di salib itu ada gambaran dari 10 perintah Tuhan yang
yang jelas juga di situ dikatakan bahwa Yesus ya tetap peduli sama orang tuanya. Oke. Ya memang itu tidak bisa disangkal lagi ya, memang sudah hukum Tuhan, masa iya kita sebagai umat Tuhan mau menyangkal. Dan semoga itu tadi pola pemikiran seperti itu memang dijauhkanlah dari kita. Seperti itu kan. Biasanya memang orang-orang yang berpikir seperti itu, ya saya kan kalau lahir bukan saya minta, ya wajib saya diurusin, tapi kan orang tua kenapa saya harus bertanggung jawab untuk memelihara dia sampai tua, begitu kan. Ya biasanya memang pemikiran-pemikiran seperti ini keluar dari anak-anak yang mungkin tidak puas atau kecewa dengan orang tuanya, atau mereka memiliki orang tua yang tidak baik lah. Itu adalah fakta, itu tidak bisa kita sangkal, dan itu banyak sekali kita temukan di masyarakat begitu. Walaupun dia adalah orang tua, tetapi mungkin kelakuannya atau apa yang bagaimana cara dia memperlakukan anak itu tidak baik. Itu satu. Atau mungkin tidak ada nasihat-nasihat yang bisa diambil oleh anak itu dari orang tuanya. Justru mungkin lebih banyak sepanjang hidupnya menyusahkan seperti itu. Ya, tetapi bagaimanapun juga itu adalah orang tuanya, dan bagaimanapun juga firman Tuhan mengatakan untuk tetap menghormati dia sebagai orang tua, dan itu juga yang Yesus telah lakukan. Ya, selama di dunia ini pada saat seorang anak memiliki orang tua yang mungkin ya tidak sesuai dengan firman Tuhan jalan hidupnya, ya biarkanlah itu menjadi salib yang harus dipikul. Oleh karena itu teruslah minta pertolongan kepada Tuhan, ya bagaimanapun juga dia adalah orang tua, didoakan terus semoga orang tua yang tidak baik sekalipun dapat diubahkan di masa tuanya oleh karena doa seorang anak. Amin. Oke, jadi saya dari sisi Orang tua. bukan. Oh, bukan. Jadi ini menarik, ini Yohanes ambil ini dan contoh. Saya baca dari pelajaran kita seperti ini. Ketika Yesus menitipkan ibunya kepada murid-muridnya, mempercayakan supaya dirawat oleh murid-muridnya. Nah ini dia, Yohanes memenuhi perintah Yesus untuk saling mengasihi. Jadi begini, kalau kita melakukan apa yang disampaikan Kak Kevin dan Kak Jordan tadi, ini sebenarnya untuk membuktikan adakah kasih dalam diri kita atau tidak. Bagaimana mungkin saya bisa mengasihi orang lain tapi dengan orang tua tidak? Nah mungkin, itu tidak mungkin. Jadi oke, anak muda, orang-orang muda berkata seperti tadi, saya kecewa dengan orang tua saya tidak pernah mengurus saya, selalu membuat sakit hati, ada trauma yang luar biasa, orang tua yang sangat kita katakanlah tidak ideal lah, sehingga mereka tidak kecewa. Nah, disinilah membuktikan Yesus hadir di hatimu, engkau harus mengasihi, bahkan musuh harus kita kasihi. Jadi kalau dengan orang tua saja kita tidak mau mengasihi, tidak peduli, tidak akan mungkin dia punya kemampuan mengasihi orang lain. Ya itu dia. Jadi mari orang-orang muda, ini kita ujiannya seperti itu. Dunia ini tidak bisa selalu akan menyiapkan hal-hal yang seperti kita mau. Tapi satu yang pasti, kita harus saling mengasihi. Teladan ini yang ingin Yesus titipkan kepada murid-muridnya. Walaupun itu bukan ibumu, kamu harus mengasihi dia. Dengan cara itu kita belajar saling mengasihi. Amin. Jadi merawat ibu, merawat orang tua, mengurusi orang tua adalah bukti kita mengasihi dia. Kasih itu datang dari Yesus Kristus. Luar biasa. Jadi sahabat Inverse, mungkin kalau punya teman yang sedang merasa seperti itu, mungkin bukan kita yang mengalami, tapi teman kita atau sahabat kita, saudara kita boleh encourage mereka untuk tetap punya kasih ya. Karena kasih yang Yesus berikan itu sangat besar, jadi harus kita bagikan kepada orang tua kita juga. Oke, dan sepertinya semua narasumber ini sudah menjadi seorang Kristen ya, dari kecil ya? Ya, udah ya. Valid ya, oke. Apakah boleh nih diceritain bagaimana pertama kali ya Kak Pendeta, Kak Kevin dan Bang Jordan ini memahami makna penyaliban dari kematian Yesus? Karena kan mungkin di baptisnya itu mungkin masih, kalau saya kelas 6 SD, ya udah dibaptis, tahu tentang Yesus, percaya, tapi belum punya pengalaman rohani atau iman seperti memikul salib gitu ya. Paling cuma main-main doang kan, kerjaannya masih SD. Nah mungkin apa turn back point atau mungkin di titik mana Pak Pendeta, Kak Kevin dan Bang Jordan boleh mengalami bahwa penyaliban dan kematian Yesus itu sangat berdampak dalam kehidupan saudara? Oke, salah satunya seperti ini Kak Alicia. Kita di generasi yang mungkin tidak sama semua.
apalagi dengan Kak Alicia ya. Saya dulu kecilnya mulai belajar mengenal Yesus, cerita itu tidak ada alat peraga loh. Oh ya. Tidak ada visual, tidak ada film, tidak ada movie yang bisa menolong kita untuk bisa ikut menikmati seperti apa alur cerita dari kehidupan Yesus. Sekarang kan sudah banyak alat peraga segala macam. Lebih tertolong anak-anak sekarang karena bisa berimajinasi dengan apa yang mereka lihat. Nah, saya punya pengalaman dulu itu ya, yang mungkin sekarang saya ingin kembali ke masa itu. Artinya saya bisa menikmati 1 jam selalu bersama dengan membayangkan seperti apa yang dialami oleh Yesus itu. Ini yang sulit sekarang kita gunakan. Karena saya tidak tahu apakah karena media ini sudah terlalu mengambil banyak waktu kita. Dulu kan tidak ada media sebanyak ini, sehingga kita bisa gunakan sebanyak-banyaknya waktu untuk kita gunakan merenung-renungkan dan memikirkan seperti apa Yesus itu dan pengalaman penyaliban. Nah, tapi saya seperti kembali kepada pertanyaan yang paling memiliki kesan bagi saya adalah tanpa alat peraga, tanpa ada alat visualisasi, saya bisa merasakan bagaimana titik dan perjalanan penyaliban Yesus itu waktu itu. Tanpa alat apapun bisa kita rasakan, yang membuat kita juga semakin rindu untuk kerinduan kita untuk memiliki keinginan melayani seperti yang Dia mau, yang Dia pesankan kepada kita. Jadi pengalaman rohani itu sangat perlu untuk mendorong kita untuk tetap setia kepadanya. Tanpa pengalaman itu, tidak akan ada keinginan untuk melayani Tuhan. Amin. Kalau saya pertama kali udah nggak bisa ingat. Tapi karena saya dari kecil emang udah orang Kristen, jadi ya itu memang ya pemahaman itu gradual, ya bertahap lah, perlahan-lahan dibangun. Tapi mungkin kalau dampaknya pada kehidupan saya, kalau saya nggak bisa gambarkan lebih bagus dari, ada satu kutipan yang saya ingin bagikan. Salah satu kutipan favorit saya dari Nyonya White, itu dikatakan seperti ini: Kristus diperlakukan sebagaimana kita layak diperlakukan, supaya kita dapat diperlakukan sebagaimana Ia layak diperlakukan. Ia dihina karena segala dosa kita yang dalamnya kita tidak terlibat, yang dalamnya Ia tidak terlibat, supaya kita dapat dibenarkan oleh kebenarannya yang dalamnya kita tidak mempunyai hak apa-apa. Dia menderita kematian yang menjadi milik kita agar kita dapat menerima kehidupan yang adalah miliknya. Dengan bilur-bilurnya kita disembuhkan. Jadi aku gak bisa gambarkan efek salib lebih baik dari kutipan ini yang aku bagikan itu. Kita gak ada hak untuk hidup sebenarnya, oleh karena dosa-dosa, oleh karena kesalahan kita. Tapi Yesus ambil itu, dan Yesus kasih kita apa yang sebenarnya adalah haknya Dia. Jadi itulah mungkin makna salib bagi aku secara pribadi. Iya, kalau pengetahuan akan kematian Yesus, penyaliban Yesus, itu tentu sudah saya dapatkan dari saya kecil, karena saya dari lahir sudah Kristen. Tetapi memang jujur saja, hanya sekedar pengetahuan. Ya, saya tahu Yesus sudah mati, ya, ada salib, begitu kan. Nonton filmnya juga, mungkin pemerintah zamannya belum ada, tapi di zaman saya betul sudah ada, sudah nonton. Itu pengetahuan. Tetapi jujur saja, untuk maknanya benar-benar memang saya dapatkan setelah saya dewasa. Pada saat saya pernah melakukan sebuah kesalahan, kemudian saya menerima akibat dari kesalahan itu. Intinya saya tertimpa musibah, tapi memang jelas karena kelakuan saya lah, begitu. Nah, pada saat itu, di saat itu, jujur saya enggan datang kepada Yesus untuk meminta maaf atau minta pertolongan. Meminta pertolongan lah kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena saya tahu, ini salah saya, makanya terjadi seperti ini. Gitu. Berbeda pada saat itu ya, saya berpikir, berbeda kalau contohnya kasus Ayub. Ayub itu dia nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba masalah datang. Kalau konsepnya seperti itu, kayaknya oke lah. Saya pede nih untuk minta tolong kepada Tuhan. Tetapi ini saya tahu ini karena kesalahan saya. Maksudnya gimana lagi lah gitu, saya harus datang kepada Tuhan meminta tolong karena ini kesalahan saya gitu. Akhirnya di saat itulah baru saya bisa benar-benar dibawa kepada salib tersebut. Ya, saya berpikir Yesus ini sudah mati. Ya, sudah mati untuk orang yang sangat berdosa. Kemudian saya diingatkan dengan kisah bangsa Israel yang
sampai bersundal, maksudnya bersundal dalam arti rohani ya, tapi tetap dimaafkan Tuhan, kemudian dimaafkan, mereka jahat lagi, kemudian dimaafkan lagi, jahat lagi, dimaafkan lagi. Kalau memang seperti itu pola Tuhan, masa saya nggak bisa dimaafin sih. Akhirnya di detik itulah, pada saat saya menyadari ternyata tidak ada dosa yang terlalu besar di mata Tuhan untuk diampuni, disitulah baru saya mengerti tentang makna penyaliban Yesus itu benar-benar. Dan itu terjadi setelah saya dewasa. Mudah-mudahan teman-teman anak muda tidak terlalu terlambat seperti saya. Kalau bisa sedari dini sudah benar-benar mengetahui makna benar-benar penyaliban Yesus itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi benar-benar makna dalam hidup. Amin. Oke, sahabat Inverse, kita sudah mendengarkan kesaksian dari para panelis. Biarlah ini juga boleh mendorong kita semua untuk boleh memiliki pengalaman rohani yang lebih mendalam lagi bersama Tuhan, biar kita bisa ngerti nih makna salib itu apa sebenarnya, makna Yesus mati buat kita itu apa. Dan tidak terasa kita sudah sampai pada akhir diskusi episode 12 Injil Yohanes, penghukuman dan penyaliban. Masing-masing panelis boleh memberikan closing statement. Satu kalimat pendek saja. Anak-anak muda, sahabat-sahabat orang muda, kalau saja peristiwa penyaliban ini dan penderitaan yang dialami Yesus, kisah yang ditulis Alkitab ini tidak bisa menyentuh hatimu, maka saya tidak tahu apa lagi yang bisa membuat kita berubah. Amin. Inilah peristiwa yang paling dibuat oleh Yesus untuk menyentuh hati kita. Amin. Ya, kiranya kematian Kristus ini boleh menggugah kita untuk bisa memilih untuk ikut dan terima Dia setiap hari. Amin. Tidak ada orang yang sendiri, karena seberapa sendiri pun kita merasa di dunia ini, ingat bahwa tetap ada satu oknum, Yesus Juru Selamat yang sangat mengasihi kita. Amin. Bang Jordan boleh pimpin kita dalam doa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendiskusikan pelajaran ke-12 ini ya Tuhan. Kiranya makna salib itu benar-benar kami bisa mengerti dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami ya Bapak, bukan hanya sekedar pengetahuan saja. Dan kiranya kami juga dapat menjadi perpanjangan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami, agar lebih banyak lagi orang yang mengerti tentang makna salib dan kasih Tuhan kepada kami di dunia ini. Terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Victor, Terima Kak Kevin, kasih. Bang Jordan, Terima kasih. dan serta seluruh sahabat Inverse yang telah menyaksikan episode kali ini. Ketika kita merasa sendiri, tidak ada yang peduli, pandanglah pada salib. Bukti bahwa ada pribadi yang begitu mengasihi kita sampai rela mati untuk kita, yaitu sahabat dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse. Inverse.